Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjeli Putri Anggreni. Saya back-end developer tim Army. Jadi pada hari ini saya akan membawakan suatu materi yang berasal dari keresahan saya sendiri dan mungkin teman-teman juga ngerasain sama. Jadi materi yang saya bawain adalah gimana caranya komunikasi yang baik sebagai seorang software developer. Oke. Oke. Jadi sebagai developer itu apa sih yang sering kita banggain? Kita itu terkadang lebih sering bangga kalau kita itu gunain framework A ketimbang framework B. Dan sebenarnya ada studi dari Project Management Institute. Jadi buat teman yang masih belum tahu, Project Management Institute itu organisasi global yang fokusnya pada bidang project management di seluruh dunia. Jadi ada studi dari sebentar, masih kecil. Tes. Oke, apakah masih kecil suaranya? Oke, aman. Oke. Jadi ada studi dari Project Management Institute yang menyatakan bahwa komunikasi yang buruk itu berkontribusi sebesar 56% dari kegagalan proyek. Jadi 56% kegagalan proyek itu berasal dari komunikasi kita yang buruk, bukan dari framework yang kita gunakan. Jadi pada hari ini kita akan belajar gimana sih caranya komunikasi itu bukan sebagai soft skill, tapi sebagai critical feature yang membuat uh, kerja bisnis kita itu berubah menjadi nilai-nilai bisnis. Oke, next. Oke, jadi kita udah tahu ya kalau misalnya komunikasi itu jadi critical future. Tapi kok kita masih sering miskom ya? Dan miskom itu sebenarnya kita sendiri ya. Yang pertama, kita itu sering gunain istilah-istilah teknis terutama ke yang non IT. Yang kedua, kita itu sering berasumsi dan kalau kita kasih feedback, feedback kita itu kadang kurang jelas. Jadi kita itu butuh strategi yang berbeda untuk kita komunikasi sama yang IT dan yang non IT. Oke, kita bahas yang pertama. Kita terlalu sering gunain istilah teknis. Kita itu nggak sadar kalau kita terlalu sering gunain istilah teknis dan ngebuat orang-orang yang non IT itu nggak bakalan paham. Dan dampaknya di diskusinya itu bakalan muter-muter dan keputusan yang diambil tuh juga bakal lama. Contohnya misalnya kita ngomong kayak perlu refactoring dari service itu. Dan itu dampaknya ya memang orang yang non IT yang nggak bakalan paham apa yang kita jelasin gitu. Itu pentingnya kita ngehindarin gunain istilah-istilah teknis. Oke. Yang kedua berasumsi. Nah ini sering banget kejadian kita sering berasumsi. Apa yang menurut kita jelas itu belum tentu menurut orang lain itu jelas. Misalnya contohnya ada seorang backend yang ngubah format field dari camel case ke snake case. Nah, backendnya mikir frontendnya bakalan tahu kalau misalnya formatnya udah berubah. Tapi ya frontend nggak tahu kan. Dan frontend kalau misalnya dia deploy code baru, ya pasti bakalan gagal karena dia gunain format yang lama. Dari kejadian ini, itu pasti bakalan ngulang lagi kerjaan dan ngabisin banyak waktu. Dan dampaknya ya pasti mereka juga bisa saling nyalahin satu sama lain dong. Makanya pentingnya untuk kita berasumsi. Oke, ini feedback yang jelas. Kenapa kita perlu feedback yang jelas? Ya biar mereka tahu apa yang perlu mereka lakuin. Contoh feedback yang nggak jelas, itu mereka cuma kasih tahu masalahnya doang. Misalnya contohnya, ini tuh nggak optimal. Kan jadi misal developer nerima feedback itu yang mereka nggak tahu yang nggak optimal itu bagian apa dan gimana solusi buat nyelesainnya. Contoh feedback yang jelas, dia itu juga kasih solusinya tuh apa. Misalnya contohnya, button ini nih terlalu deket sama teks. Kamu kayaknya perlu nambahin margin deh. Nah, jadi feedback yang jelas itu kita kasih tahu masalahnya itu apa dan solusinya itu apa. Jadi kalau misalnya developer nerima itu ya pasti mereka bakal langsung ngerjain karena mereka udah tahu mau ngerjain apa gitu. Oke, jadi ada solusi buat kita ngomong, buat kita komunikasi secara jelas, secara langsung.
Jadi yang pertama, kita itu gunain metode SBS, kedua aktif mendengarkan, yang ketiga kita itu ngertiin istilah teknis. Oke, gunain metode SBS ini bisa kita gunain waktu kita DS atau DM. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita bisa sampein waktu kita DM. Yang pertama tuh situasi. Kita jelasin dulu masalahnya tuh secara jelas. Kita jangan bahas gimana dan kenapa ada masalah ini, tapi fokus ke masalahnya itu apa. Contohnya, saya terkendala di tax A di fitur pembayaran. Jadi emang pertama jelasin situasinya dulu secara jelas. Yang kedua, latar belakang. Jadi pada tahap ini kita itu ngejelasin apa aja yang kita lakuin dan apa aja yang udah kita cek. Contohnya misal saya udah cek log database error karena timeout. Nah, berarti kita udah ngecek tuh karena. Terus yang ketiga, solusi. Di tahap ini kita itu kasih tahu spesifik permintaan kita itu apa secara jelas. Kalau misalnya kita butuh orang yang bantu, ya siapa yang kita butuh dan kapan kita butuhnya. Contohnya kayak saya butuh si A selama 1 jam setelah DM untuk bantu optimalin query ini. Nah, jadi kan kita jelas ya butuh siapa dan kapan butuhnya gitu. Oke, lanjut aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan ini termasuk solusi untuk kita berhenti berasumsi. Jadi bukan cuman aktif ngomong, tapi juga aktif ngedengerin. Jadi kalau misalnya kita diskusi, sebelum selesai diskusi, kita itu pentingnya buat konfirmasi, sampein poin-poin yang mau diambil. Jadi kalau misalnya kita konfirmasi, itu tuh kita ngehindarin yang namanya asumsi yang nggak jelas ataupun kesalahpahaman yang kecil. Oke. Oke, ini yang ketiga itu kita nerjemahin istilah-istilah teknis. Ini tuh termasuk cara tercepat buat kita bisa ngejelasin ke non IT, yaitu gunain yang namanya analogi biar semua orang itu paham apa yang kita maksud. Jadi contohnya tadi refactoring ya. Refactoring itu kalau sesama developer pasti tahu ya, itu tuh ngubah struktur internal code tanpa ngubah fungsionalitasnya. Tapi kalau misalnya kita ngejelasin yang ke non IT, kita bisa ngejelasin pakai analogi lemari dapur. Jadi di lemari dapur itu banyak barang-barang kayak ada garpu, ada panci, bumbu yang disimpan di dalam satu tempat. Nah, refactoring itu kegiatan kita menata ulang barang-barang tadi, kayak kita taruhnya di atas, bumbu-bumbunya di laci khusus, terus pancinya di bawah. Hasilnya apa ya? Hasilnya ya lemari dapur itu bakalan kelihatan sama dari luar. Kalau kita masak itu lebih cepat dan resiko atau bak piring pecahnya itu makin sedikit karena kita udah nata ulang barang-barang tadi gitu. Oke, solusi kedua yaitu komunikasi secara tidak langsung. Yang pertama, kita itu membuat commit message yang bermakna atau informatif. Yang kedua, dokumentasi itu dijadiin sumber dan yang ketiga, kita kasih feedback code yang jelas. Oke, kita bahas yang buat commit message yang bermakna. Jadi gunanya kita buat commit message yang informatif itu biar sejarah perubahan code kita itu jelas. Kita bisa gunain standarisasi tipe commit kayak fit kalau misalnya untuk nambah fitur baru, fix kalau misalnya ada bug, dan refactor ya kayak tadi bahas struktur internal code. Jadi dari pesan-pesan commit itu kita bisa ngelihatnya lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dibaca. Dan semakin banyak kita nulis pesan komit, itu tuh ngebantu tim kita untuk paham gimana dan kenapa terjadi perubahan itu dari cuman ngebaca message. Makanya pentingnya untuk kita ngebuat commit message yang informatif. Oke, yang kedua, ngejadiin dokumentasi sebagai sumber kebenaran. Ini bisa jadi solusi untuk kita berhenti berasumsi. Kita harus ngebuat dokumentasi itu jelas sama yang paling terbaru. Kalau di BSI kan kita pakai Confluence ya buat kita dokumentasi. Nah, itu harusnya kita ngebuat dokumentasi itu ya jelas dan baru.
kita jadiin dokumentasi itu untuk menghindari yang namanya ambigu, terus asumsi yang nggak jelas, dan kita bisa nyamain persepsi antar tim kita. Jadi gunain dokumentasi itu ya sebagai spesifikasi buat aplikasi kita gitu. Jadi kita hindarin dokumentasi yang nggak jelas atau dokumentasi yang belum diperbarui untuk ngehindarin yang namanya kebingungan atau fitur yang nggak jalan dan ngulangin kerjaan lagi gitu. Jadi pentingnya untuk dokumentasi itu diperbarui dan jelas. Oke, yang ketiga itu kasih feedback code yang jelas. Ada baiknya kita itu ngekritik code-nya aja, bukan developnya. Contohnya, kita itu nggak boleh kayak ngejudge langsung, ih codingannya jelek atau kok kamu buatnya gini sih. Kita itu baiknya langsung fokus kasih solusi. Jadi kita langsung sampaikan kenapa fungsi ini nggak dipisah aja biar lebih mudah untuk dibaca atau di maintain ke depannya. Nah, kalau misalnya kita kasih feedback yang langsung fokus ke solusi, itu pasti developernya sama-sama makin terbuka kan buat ngasih feedback satu sama lain gitu. Oke, yang ketiga ini lebih ke komunikasi ke stakeholder. Kita itu harus berhenti dari yang cuman ngerjain permintaan tapi jadi partner untuk nyelesain suatu masalah. Yang pertama, kita itu harus gali lebih dalam kebutuhannya. Yang kedua, kita validasiin kebutuhannya. Kalau misalnya kita udah ngelakuin dua hal ini, kita udah bisa jadi seorang yang bisa nyelesain masalah. Kayak kita bahas kenapa sih pentingnya buat kita ngomong kenapa untuk gali lebih dalam kebutuhan. Jadi dari kalimat mengapa itu kita bisa paham batasan yang tersembunyi, kebutuhan bisnis yang ngedes dan um, mungkin aja ada kesempatan untuk berinovasi yang sebenarnya gitu. Yang pertama, permintaan awal. Biasanya tuh permintaan awalnya itu masih terbatas atau nggak jelas. Contohnya misalnya diminta saya maunya tombolnya warna merah. Nah, selanjutnya kita itu harus tanya kenapa. Pada tahap pertanyaan kenapa, itu kita bisa gali masalahnya. Jadi kita tanya nih, kenapa kok harus tombolnya warna merah? Ya karena biar lebih menonjol. Kok kenapa tombolnya harus menonjol? Ya karena user itu biasanya nggak sadar kalau setelah melakukan pembayaran harus klik tombol dulu. Oke, berarti kita udah akar masalahnya itu apa. Yang ketiga, kita itu udah bisa tahu kebutuhan yang sebenarnya dari obrolan tadi. Jadi kita udah bisa nentuin konteks utama dan kita juga bisa nentuin solusi efektifnya dari apa. Nah, dari permasalahan tadi, sebenarnya tuh kita tuh bisa nangkep kalau permasalahan tuh bukan aja dari warna buttonnya, tapi bisa aja dari ukuran buttonnya mungkin kurang besar atau perlu animasi di buttonnya, dan bisa aja perlu pop up yang kasih teaser kalau misalnya langkah-langkah pembayarannya itu ya masih belum selesai gitu. Itu pentingnya buat kita gali lebih dalam kebutuhannya. Oke, yang kedua itu kita validasi kebutuhannya bukan solusinya. Kita pastiin ke stakeholder masalah masalah sebenarnya itu apa, bukan solusi yang mereka pikir itu butuh. Jadi kita itu fokus sama hasil. Alihin diskusinya dari yang gimana cara ngebuat X, tapi jadi apa dampak kalau misalnya adanya X gitu. Kita juga harus gunain data dan berpikir kritis, tes fitur ini penting atau enggak ya kalau kita buat gitu. Oke, kalau misalnya kita ngelakuin itu semua, kita itu bisa menjadi partner yang terpercaya. Jadi kita itu dikenal memahami tujuan prioritas dari bisnis. Karena kita udah ikut diskusinya dari awal, kita juga udah paham apa yang mau dibuat dan kenapa hal itu penting gitu. Jadi uh, solusi teknis kita itu harusnya bisa ngebuat dampak yang baik bagi bisnis itu. Makanya kita itu dari yang awalnya cuman ngerjain permintaan tas doang, tapi bisa jadi seorang yang nyelesain suatu masalah.
Oke, ini solusi selanjutnya solusi eh, untuk kita kelola diskusi waktu ngebahas teknis. Jadi perbedaan pendapat itu ya wajar, tapi itu terkadang kalau misalnya kita nggak komunikasiin secara baik, itu bisa aja jadi konflik ke tim dan bisa aja keputusan diambil tuh ya karena ego masing-masing. Jadi biasanya itu terjadi karena kita itu terlalu percaya solusi kita itu lebih baik ketimbang solusi yang diberikan orang lain. Yang kedua, kita itu bisa menjadi defensif atau marah kalau kritik kita itu dijudge gitu. Yang ketiga, diskusinya itu bisa berubah dari yang awalnya produk untuk berkolaborasi tapi jadi perdebatan argumen gitu. Oke, jadi kita itu harus merubah pola pikir kita menjadi ayo kita coba daripada saya benar kamunya salah. Terus dalam mengambil keputusan kita itu perlu untuk prioritasin data. Jadi berdasarkan data itu, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Dan yang ketiga, kita itu gunain pertanyaan konstruktif. Jadi kita selalu terbuka sama dialog gitu. Oke, ini aja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi saya menarik. Selanjutnya saya serahkan ke Abi.